pengendara motor tertimpa pohon tumbang. Seorang pelaku pencurian dengan pemberatan membobol sekolah menengah pertama. Salam jumpa pemirsa iNews NTB kembali menjumpai Anda. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Bersama dengan saya Vita Widya, inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi utama kami diberitakan dua pengendara motor tertimpa pohon tumbang di Jalan Yosudarso, Jembatan Kembar, Lembar, Lombok Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pohon pelindung di Jalan Yosudarso, Jembatan Kembar, Lembar, Lombok Barat tumbang dan menimpa pengendara yang melintas. Akibat kejadian ini, kedua pengendara motor mengalami luka-luka. Kedua pengendara motor yang tertimpa pohon tumbang diantaranya Muhammad Ramzi, warga Dusun Pelowok Selatan, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, dilarikan ke Puskesmas Jembatan Kembar karena mengalami luka memar dan kesleo di paha kiri dan telah dibawa pulang oleh pihak keluarganya. Sementara, korban selanjutnya bernama Rusni dibawa ke Rumah Sakit Tripat Gerung. Kejadian pohon tumbang ini diatensi langsung di Telantas Polda Nusa Tenggara Barat dan Polres Lombok Barat karena jalur tersebut kerap terjadi pohon tumbang. Ditlantas Polda NTB menghimbau pengendara lebih berhati-hati saat melintas di jalur utama di Lombok Barat, mengingat di lokasi tersebut masih banyak pohon pelindung yang berusia tua dan rentan tumbang. Mungkin angin kencang dan sebagainya, nanti kami koordinasi dengan dinas terkait yang melihat kondisi tanaman-tanaman di pinggir jalan yang sekiranya mungkin perlu dirapikan, supaya nanti pada saat mungkin ada terjadi hujan, terus angin dan sebagainya tidak menimbulkan efek bahaya bagi pengendara yang melintas di lokasi tersebut. Himbauannya pada pengendara seperti apa, Nan? Ya, tingkatkan disiplin berlalu lintas, gunakan helm, taati aturan lalu lintas. Dinas Pemukiman dan Taman Kota Lombok Barat pun turun langsung di TKP untuk melakukan pemotongan batang dan ranting pohon yang tumbang. Situasi di TKP saat ini sudah kembali normal setelah jajaran Polres Lombok Barat dan dibantu masyarakat setempat melakukan evakuasi pohon tumbang tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian dengan pemberatan membobol sekolah menengah pertama 4 Lembar, Lombok Barat. Ditangkap tim Puma Polres Lombok Barat, kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Lombok Barat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Puma Satreskrim Polres Lombok Barat menangkap pelaku pencurian dengan pemberatan. Dalam melancarkan aksinya, pelaku ZE, 21 tahun, melancarkan aksinya membobol SMP Negeri 4 Lembar tersebut sekitar pukul 2.00 WITA. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, terduga pelaku akhirnya berhasil diamankan di rumahnya di Desa Montong Sapah. Peristiwa pencurian dengan pemberatan ini terungkap setelah pelapor tiba di sekolah, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke salah satu guru. Pintu dapur sekolah telah dibobol kawanan pencuri. Selain pintu dapur, pelaku juga menjebol plafon untuk masuk ke ruang tata usaha. Setelah dilakukan pengecekan, pelaku berhasil menggondol seperti 1 unit proyektor, kamera, serta 4 unit laptop. Mendapatkan barang tersebut dari saudara ZE, di mana ZE itu merupakan pelaku utama, dan benar ketika kami melakukan penangkapan di Kabupaten Lombok Tengah, benar kami menemukan 1 proyektor di kamar pelaku. Saat diinterogasi, pelaku mengaku nekat mencuri karena terdesak biaya untuk hajatan pernikahannya. Itu udah nikah nggak? Udah nikah. Terus siapa yang gawe ya? Siapa yang digawein? Saya sih. Oh, pas acara nikahannya? Oh, langsung. Apakah ada nikah kamu sendiri berarti uang itu? Iya, pakai beli minum-minuman remaja. Oh, situ baru nikah ya? Iya. Apa alasannya? Memang itu sudah sering ke SMP 4 itu mencuri, itu sudah tahu kondisi gimana kok bisanya situ nyuri di SMP 4 itu? Tumben ya itu. Kebetulan lewat atau bagaimana? Kebetulan lewat. Terus? Habis dari lokasi terus saya masuk.
Jam berapa sih itu? Siang malam? Malam sekitar jam 12-an ya sudah. Atas perbuatannya, pelaku ZE dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Biro Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Mataram membuat laporan ulang ke polisi terkait dugaan pelecehan seksual kepada 10 mahasiswi. 3 dari 10 korban dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus di Mataram melapor ke Unit Perlindungan Perempuan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB. Mereka melaporkan terduga pelaku, seorang pria berusia 65 tahun yang disebut-sebut mengaku sebagai dosen di salah satu kampus di Kota Mataram. 10 orang mahasiswi yang mengalami kekerasan seksual sebelumnya sempat mengadu ke Biro Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNRAM. Aduan para korban kekerasan seksual dari sejak awal 2021 hingga Maret 2022 lalu. Kita melakukan pelaporan terkait dengan tindak pidana pemerkosaan dalam kondisi korban tidak berdaya, pasal 286 KUHP. Yang hari ini kami bawa itu ada tiga orang, tapi mungkin pelaporan satu yang sisanya jadi saksi. Kalau yang kami tangani sekitar 10 lah. Tapi 10 itu ada yang sudah disetujui, ada yang juga masih tahap dia mulai pendekatan, sudah mulai sudah juga sempat sudah dikasih minuman gitu, tapi si korbannya masih bisa mengelak gitu. Perkiraan saya mungkin bisa puluhan. Sementara itu, Kepala Sub Bidang Remaja, Anak dan Wanita, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Treskrimum Polda NTB, AKBP Nimade Pujawati mengaku telah menerima laporan dugaan kasus kekerasan seksual dengan korban 10 orang mahasiswi yang berkuliah di Kota Mataram. Kami masih melakukan penyelidikan terhadap aduan ataupun laporan tersebut dan kami mohon waktu dulu supaya kami konsentrasi dalam rangka penyelidikannya. Sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada, kita terapkan dengan didampingi ataupun dilakukan oleh poluan-poluan yang bertugas pada subdit kami, baik itu unit penanganan kasus asusila maupun pada unit PPA. Kini, laporan para korban masih dalam tahap penyelidikan polisi. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah mengecek sentra kandang penjualan hewan kurban. Pengecekan ini untuk kelayakan dan kesehatan hewan kurban. Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di kandang ternak di Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Pengecekan di kandang sentra penjualan kurban ini untuk memastikan hewan kurban sehat dan bebas dari penyakit mulut dan kuku sehingga layak untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Ternak yang dianggap sehat dan layak selanjutnya diberikan surat keterangan kesehatan hewan sebagai bukti ternak tersebut dipastikan sehat. SKKH ini menjadi syarat wajib bagi hewan kurban sehingga memberikan rasa aman kepada masyarakat. Soalnya yang kita sarankan kan memang yang sudah sembuh dari PMK. Soalnya apa? Kalau yang belum terserang dibawa ke sini, jelas dia terserang. Tapi kalau yang sudah sembuh, dia 3 bulan dia kebal. Punya kekebalan antibodi. Walaupun corona kemarin COVID-19, tapi enggak, sapinya sehat-sehat. Tahun kemarin di kandang kami ini 56 ekor yang dibeli untuk korban. Dinas menghimbau kepada warga agar membeli hewan kurban pada peternak yang sudah mengantongi surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan lantaran lebih terjamin kesehatannya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sesaat lagi kita akan kembali ke informasi selanjutnya, tetaplah di iNews NTB.